Mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Karena kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami, jamaah kami satu persatu Bapa. Biar segala pujian penyembahan kami Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan. Dan segala kuasa si iblis yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu jalannya ibadah di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan. Biarlah Tuhan Engkau yang berotoritas penuh dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
kita naikkan pujian. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku senang Tuhan sepanjang umur Engkau di dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, di mana kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, baik jemaat maupun hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu Tuhan curahkan mengalir di tempat ini Tuhan. Roh hikmat, marifat, kemampuan
yang dari Tuhan Kau akan nyatakan atas hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, semuanya itu datangnya dari Tuhan, bukan kehendak kami manusia Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Kau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Aku percaya Roh-Mu bekerja saat ini di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan campur tangan kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya Tuhan, yang tidak mencuri kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami akan baca dan akan renungkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya, kami halau ke jurang maut yang paling dalam. Biar Roh Kudus yang boleh bekerja, menguasai ruangan ini, ruangan hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa kami, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya dipercaya oleh Tuhan dan juga oleh Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah pagi hari ini. Hari ini kita sama-sama belajar untuk firman Tuhan ini. Saya sebenarnya senang kalau membaca Alkitab itu, membaca sejarah bangsa Israel, ya. Saya senang kalau baca ayat Perjanjian Lama itu, saya senang banget. Karena apa, di situ saya belajar bagaimana hidup kita, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang maunya kehendak Tuhan itu seperti apa, ya? Kita harus belajar. Nah, dengan membaca firman Tuhan, belajar kepada sejarah bangsa Israel itu, kita jadi di situ kita belajar, oh ternyata Tuhan itu maunya seperti ini dalam hidup saya. Oh Tuhan itu maunya seperti ini, ya, dalam hidup saya. Jadi kita tahu, ya, apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita tahu, ya, bagaimana kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Kita akan buka Alkitab kita. Kalau yang nggak bawa Alkitab, buka yang di slide boleh. Keluaran pasal yang 15, ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Ya, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-22, Bapak Ibu baca ayat ke-23, seterusnya nanti setelah itu ayat 27 kita baca bersama-sama. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka keluar, tetapi mereka tidak dapat minum air dari mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sama-sama ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim,
Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Sejauh ini kita sudah membaca ya. Ini adalah perjalanan bangsa Israel setelah dia keluar dari tanah Mesir. Ya, bagaimana Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke padang gurun Syur, ya, yang sudah kita baca ini. Nah, sebelum mereka tiba di padang gurun Syur ini, setelah dia keluar dari tanah Mesir, bangsa ini pada waktu itu diperhadapkan, ya, di padang gurun diperhadapkan kanan kiri gunung, depan laut Teberau, ya, belakang ada musuh. Nah, pada waktu bangsa ini ditolong oleh Tuhan, dia bisa melewati laut Teberau dengan jalan yang kering karena laut itu dibelah, ya, oleh kuasa Tuhan laut itu dibelah sehingga bangsa Israel bisa melewati laut Teberau ini dengan jalan kaki, dengan kanan kiri itu seperti tembok, air seperti tembok, dia bisa melewati laut Teberau. Tetapi Firaun dan teman-temannya yang mengejar bangsa Israel itu mereka ditenggelamkan di laut Teberau ini. Nah, mereka barusan saja, ya, melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat, membuat pertolongan bagi bangsa Israel. Tetapi setelah dia naik, ya, setelah dia dilepaskan dari kejaran musuh, ya, dia melihat mujizat Tuhan. Setelah itu Musa menyuruh bangsa ini berangkat, ya, dari laut Teberau ini menuju padang gurun Syur. Nah, selama 3 hari mereka berjalan, tetapi mereka ini tidak mendapatkan air untuk minum, ya. Bayangkan selama 3 hari mereka berjalan kaki, tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka nikmati atau mereka minum, ya. Disinilah mereka tadi dikatakan bangsa ini bersungut-sungut, ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang menghadapi segala sesuatunya dengan bersungut-sungut, kira-kira bisa menyelesaikan masalah enggak? Pasti tidak bisa menyelesaikan masalah, ya. Tuhan itu tidak ingin, ya, Tuhan itu tidak mau umatnya itu selalu bersungut-sungut, ya. Karena ada firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di sana, ya, kita akan baca. Tolong itu ditampilkan 1 Tesalonika 5. Ya, ayat yang ke-18 kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini mengatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, kalau mengucap syukur dalam segala hal itu cuma hanya kalau kita lagi dapat berkat atau kita lagi banyak uang, hanya itu doang kita mengucap syukur. Tidak. Artinya mengucap syukur di dalam segala hal itu, segala hal yang apa yang kita hadapi, baik di dalam suka maupun di dalam duka, harus kita belajar untuk mengucap syukur. Memang itu tidak mudah, ya, bagi orang walaupun namanya anak Tuhan, walaupun setiap minggu rajin ke gereja, untuk mengucap syukur dalam hal yang sukar itu tidak mudah. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, ya, saya dan saudara, ya, untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena Tuhan itu tidak mau kita itu selalu bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut sama menggerutu, sama apa lagi? Yang satu lagi ya? Mengedumel. Sama enggak sih? Sama, ya. Kakak beradik.
sama saudara ya. Jadi bersungut-sungut, ngerundel atau menggerutu ya, sama ya, sama itu ya. Jadi kita mau belajar ya, apalagi saat ini di musim-musim ya dunia, kita semua tahu bagaimana keadaan dunia saat ini. Memang dunia ini sudah tua dan itu memang semua diizinkan oleh Tuhan untuk kita belajar ya. Kalau orang yang tidak pernah mengucap syukur di hadapan Tuhan, kalau hidupnya selalu menggerutu, hidupnya selalu bersungut-sungut, berarti orang itu tidak percaya kepada Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu memiliki kuasa ya, untuk bisa menolong, untuk bisa memberkati, untuk bisa memelihara di dalam kehidupan kita ya. Kita mau nggak usah yang muluk-muluk lah ya. Firman Tuhan bilang, kalau firman Tuhan itu nggak pernah bilang kalau kamu ikut aku ya, hidupmu pasti akan diberkati, bisa punya rumah, bisa punya segala. Enggak. Firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan minuman itu cukup bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Tadi pagi atau saya renungan di Yeremia 17 ya, ayat 5, ayat 6 apa ayat berapa itu? Ya, ayat 7 ya. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Jadi jangan kita bersungut-sungut, karena Tuhan tidak mau kita ini hidup di dalam menggerutu setiap hari. Selalu bersukacita, mengucap syukur. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, pasti kalau kita berseru kepada Tuhan, ada jalan keluar ya, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut ya. Itu tadi Keluaran 15 ayat 24. Dan ada lagi, saya tidak mencatat, ada lagi bangsa ini selalu bersungut-sungut ya. Keluaran 16 ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun ya. Bangsa ini apabila diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit ya, selalu bangsa ini bersungut-sungut. Makanya waktu itu Tuhan marah ya. Kok Tuhan bisa marah ya? Bisa lah ya. Memang Tuhan itu penuh kasih, tetapi Tuhan juga bisa marah. Bapak Ibu mau tahu, kita akan buka di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang 11. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka ya. Pada waktu bangsa Israel ini bersungut-sungut ya, di situ Tuhan kesel ya. Tuhan bangkit ya, membangkitkan murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara perkemahan bangsa Israel ya. Ya puji Tuhannya bangsa itu tidak langsung dimusnahkan oleh api itu. Sehingga Musa berdoa kepada Tuhan supaya api itu padam dari kehidupan mereka ya. Jadi Tuhan itu tidak ingin umatnya itu bersungut-sungut ya. Bangsa Israel ini selalu kalau diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, yang susah ya, dia tidak pernah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan melepaskan dia ya dari perbudakan dari Mesir, dia dibebaskan, dia dituntun di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu disediakan susu dan madu. Tetapi di dalam perjalanan bangsa Israel ini mereka tidak mau diproses ya. Mereka selalu
kalau menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, bangsa ini selalu bersungut-sungut sehingga Tuhan marah, ya. Kalau sekarang mungkin bukan mungkin ya, sekarang ini zaman kasih karunia, ya. Kalau kita bersungut-sungut, Tuhan nggak marah seperti pada waktu dulu, langsung dibabat habis. Kalau sekarang zaman kasih karunia, Tuhan masih memberikan toleransi, ya. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua, ya. Kita mau mengucap syukur atau kita mau bersungut-sungut terus sepanjang hidup kita, ya. Tetapi kalau kita selalu menggerutu, kalau kita selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ya, nggak ada berkat buat kita. Karena orang yang bersungut-sungut, orang yang selalu menggerutu, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong di dalam setiap pergumulan kita, ya. Bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk, ya. Saya dan saudara, Tuhan gak mau kita seperti bangsa Israel yang selalu tegar tengkuk, tetapi belajar, ya, untuk mengucap syukur di dalam segala hal, baik di dalam suka, baik di dalam pergumulan, baik di dalam kesesakan, ya. Karena ada firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, kita akan baca. Jika engkau tawar hati, maka pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu, ya. Jadi bersungut-sungut, menggerutu, tawar hati itu hampir bersamaan, ya. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kalau di dalam kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kita selalu bersungut-sungut, kita selalu tawar hati, kita selalu menggerutu, nggak ada kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi semuanya itu, ya. Tadi yang pertama, kalau kita bersungut-sungut, berarti kita nggak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidup kita. Yang kedua, kalau kita tawar hati di dalam masa kesesakan, berarti kita nggak punya kekuatan, ya. Kekuatan Tuhan itu nggak ada, ya. Kekuatan diri sendiri nggak mampu untuk menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah diselamatkan, biarlah di dalam perjalanan hidup kita, ya, kalau suatu saat diproses oleh Tuhan, ya, jangan kita bersungut-sungut, ya, jangan kita menggerutu, ya. Kalau Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan mau kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sudah jelas ya tadi firman-Nya di dalam 1 Tesalonika ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, ya. Jadi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Karena kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu mampu dan sanggup untuk menolong di dalam pergumulan kita sebagai orang percaya, ya. Apapun pergumulan itu, bahwa Allah yang kita disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita sembah hari ini sama, kuasanya tidak pernah berubah, ya. Tadi kan nyanyian pujian jangan cuma hanya dinyanyiin, tetapi diresapi, ya. Apa yang tak pernah, ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, ya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Allah yang dulu sanggup menolong bangsa Israel, Allah yang sekarang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Mau nggak kita mengucap syukur pada saat kita menghadapi kesesakan, pada saat kita menghadapi tantangan hidup, apalagi zaman-zaman sekarang ini, ya, zaman-zaman pandemi ini, ya, banyak orang mengalami kolap, banyak orang mengalami gonjang-ganjing, tapi kita percaya, ya, bahwa anak Tuhan itu selalu hidupnya tenang. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ada pujian yang mengatakan gini, sebab
ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya selalu mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Saya itu kalau malam mau tidur ya, saya selalu nyanyi lagu itu ya, nyembah Tuhan. Itu aku nikmatnya minta ampun ya. Jadi karena kita punya Tuhan yang hidup, maka jiwa kita tenang ya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang sanggup untuk menolong di dalam pergumulan kita, menolong di dalam kesesakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan kembali ke firman Tuhan yang di dalam Keluaran ayat 6. Keluaran 15 tadi ya. Setelah mereka bersungut-sungut, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka ya. Setelah bangsa ini ya ditolong oleh Tuhan, dia bisa minum air yang ada di Mara karena airnya pahit ya. Si Musa diberikan satu petunjuk oleh Tuhan, sepotong kayu, dan kayu itu dilemparkan ke dalam danau atau Mara itu, ke dalam air itu, dan air itu menjadi manis. Dan di situ bangsa Israel bisa minum ya sepuas-puasnya, baik dia maupun hewannya semua bisa menikmati ya apa yang disediakan Tuhan ya. Walaupun bangsa ini selalu bersungut-sungut, tetapi Tuhan itu masih menolong bangsa ini. Tetapi jangan kita tiru, mentang-mentang bangsa Israel ini bersungut-sungut selalu ditolong, jangan terus kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan ya. Akhirnya di sanalah dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau ya. Setelah bangsa ini ya ditolong oleh Tuhan, diberikan air ya, dia bisa minum. Di situ Tuhan memberikan suatu ketetapan buat bangsa Israel untuk mereka lakukan, untuk mereka kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Yang pertama yaitu mendengarkan suara Tuhan ya. Bagaimana sih mendengarkan suara Tuhan? Kok aku selama ini nggak bisa mendengarkan suara Tuhan ya. Bapak Ibu percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan ya. Kalau kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan, ya kita baca Alkitab ya, supaya kita tahu ya apa sih yang menjadi maunya Tuhan ya. Kalau kita nggak baca Alkitab, ya kita nggak tahu ya. Makanya Alkitab itu perlu dibaca setiap hari. Saya dulu waktu masih di WTC ya, kata Pak Wiryo bilang ini, ngerti tidak ngerti, baca Alkitab ya. Karena suatu saat pasti Tuhan akan bukakan. Dulu saya juga orang Kristen, tetapi Kristennya itu hari Minggu ke gereja dengerin firman Tuhan, habis itu pulang. Di rumah tuh nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, baru-baru baca Alkitab. Jadi aku nggak ngerti ya. Biar jadi orang Kristen juga kelakuannya, tingkah lakunya juga ya menyakiti hati Tuhan karena nggak ngerti ya.
pada waktu saya ke Tangerang, ya, waktu itu saya ikut retret di puncak tahun 87, ya. Di situ saya didoain oleh hamba Tuhan. Kayaknya ada sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan. Sehingga pada saat saya membaca Alkitab itu, oh maksudnya itu begini. Jadi saya mengerti, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk membaca firman Tuhan kalau mau mendengarkan suara Tuhan. Memang Tuhan juga bisa berbicara secara audible, ya, di dalam telinga kita, ya. Karena saya dulu tuh sering mendengar suara Tuhan, ya. Waktu saya pelayanan di GPI, saya kesaksian bentar, ya. Saya pelayanan di GPI, ya. Waktu itu ada jemaat, memang jemaat ini ya orangnya ya memang hidupnya susah lah gitu. Saya lagi berdoa itu. Tiba-tiba Tuhan itu bilang gini, pergi ke rumah si A, beliin beras, beliin telur, beliin indomie, beliin minyak. Dia bilang gitu. Kan nantiku Tuhan yang hitung-hitung lah ya. Tapi saya taat aja gitu. Akhirnya saya belanja itu, saya beli beras, beli indomie, beli telur, beli minyak, saya anterin ke jemaat ini. Di situ saya bilang salam, saya masuk, saya kasih itu. Ya. Dia nangis setengah mati. Ternyata dia itu nggak punya beras sama sekali. Ya. Benar dia nggak punya beras, sama sekali nggak punya beras. Dia sampai bilang gini, Tuhan, kalau hari ini Engkau nggak memberkati aku nggak makan sekeluarga. Ya memang dia anaknya cuma satu, ya, suami istri anak satu. Dia berdoa seperti itu. Ya. Jadi Tuhan itu bilang sama saya, ya saya juga nggak tahu. Ya iya Bu, saya juga nggak tahu. Saya bilang gitu, saya disuruh sama Tuhan. Ya saya lakuin aja. Ternyata memang ibu butuh, ibu lagi berdoa kepada Tuhan dan Tuhan nyuruh saya untuk memberkati ibu. Saya bilang gitu. Ya. Dulu tuh saya sering, ya. Dulu juga ada satu keluarga berantem, ya. Suami istri berantem, istrinya dijejot-jejotin ke tembok, ya. Dia lagi bergumul, lagi berdoa, Tuhan kirimkan hamba Tuhan ke sini untuk doain saya supaya saya kuat gitu. Saya tuh lagi tiduran, habis nyapu ngepel bebenah rumah, saya lagi istirahat gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, pergi ke rumah si A. Saya langsung naik sepeda, langsung pergi. Ternyata dia benar, di sana itu lagi berantemnya hebat lagi. Tapi waktu saya datang ke rumahnya itu suaminya udah nggak ada. Ya. Dia nangis senangis-nangisnya, ya, karena saya datang. Saya juga nggak tahu, saya disuruh Tuhan. Saya juga lagi enak-enak, saya capek, saya mau tidur, saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu tiba-tiba bicara. Ya. Seringkali saya itu seperti ini. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, ya, kita harus membaca firman Tuhan. Karena Tuhan itu di sini berbicara kepada kita. Mendengarkan firman Tuhan, terus melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintahnya. Ya. Coba kalau waktu itu Tuhan berbicara pada saya dan saya nggak mendengar, nggak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mungkin orang itu yang nggak tertolong. Ya. Mungkin orang itu mati kelaparan, walaupun nggak mati mungkin juga pingsan, ya, karena lapar nggak bisa makan. Jadi kita harus melakukan perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya. Di situ Tuhan berjanji, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, karena Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ya, kita tidak akan ditimpakan penyakit manapun yang ditimpakan oleh orang Mesir. Itu firman Tuhan loh yang mengatakan. Terus mungkin ada yang bilang gini, saya tiap minggu ke gereja, saya tiap hari berdoa, tetapi kok kenapa ya saya masih penyakitku nggak sembuh-sembuh?
Contoh saya lah, aku nggak mau mencontoh orang lain. Nanti dikira Bu Yati ini khotbah gue yang jadi sasaran gitu ya. Saya ini kan punya kolesterol. Saya tiap hari berdoa pada Tuhan, tiap minggu saya ibadah ya. Saya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Saya nggak pernah melanggar. Itu menurut saya, tetapi belum tentu menurut Tuhan ya. Kan yang menilai itu Tuhan. Yang menilai hidup kita itu orang lain ya. Bukan saya sendiri. Tapi saya masih punya kolesterol nggak turun-turun, masih aja bercokol, nggak sembuh-sembuh. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, udah tahu saya ini punya kolesterol, tapi kalau makan jangan sembarangan, kata firman Tuhan, ya. Mau bukti? Ayo kita buka Alkitab kita, ya. Di dalam Amsal 23 Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Saya bacain. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin makan makanan yang serpejat. Itu adalah hidangan yang menipu. Apa maksudnya? Ya. Kalau kita misalnya diajak makan nih sama Kak Asa, karena Kak Asa mungkin ulang tahun, ya, disediain makanan yang makanannya. Ada udang galah, udang yang gede-gede itu, ada kepiting, ada apa lagi? Pokoknya yang lezat-lezat lah, ya. Kata firman Tuhan, taruh tuh sebuah pisau di lehermu kalau nafsumu. Kan orang kalau lihat makanan yang enak-enak itu kan, nanti aku mau makan sampai kenyang, sampai berlebihan lah gitu. Lihat tuh kalau orang di pesta, kalau makan mau ambilnya sampai ini, pada akhirnya nggak dimakan, akhirnya dibuang, ya. Sayang itu makanan, ya. Oleh sebab itu taruh pisau kalau nafsumu besar, ya. Karena apa? Makanan, jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu, ya. Coba saya ini punya kolesterol, tapi saya tiap hari makan kepiting, makan daging sapi, makan daging babi, makan udang, ya. Itu kolesterol kagak akan turun-turun, ya. Ntar saya nyalain Tuhan. Gimana sih Tuhan? Aku kan sudah melakukan firman-Mu, taat, melakukan perintah-Mu, tapi kenapa ini penyakit gak turun-turun? Karena di dalam diri kita, ya, harus ada bagian kita yang harus kita lakukan, ya. Itu yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan, ya. Jangan kita punya darah tinggi, tiap hari makan daging sapi, tiap hari makan ikan asin, ya. Itu darah tinggi nggak akan turun-turun. Saya percaya, ya. Udah tahu punya gula, ya, punya pabrik gula, tiap hari makannya manis-manis, ya. Itu pabrik gula tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita, ya. Kita harus menjaga diri kita. Kalau kita kata firman Tuhan kan, Tuhan mau menyembuhkan aku, ya. Makan apa aja sama aja itu mencobai Tuhan, ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menahan diri dari apa yang membuat kita sakit, ya. Dengan makanlah makanan yang sehat, kata firman Tuhan. Tidur cukup, makan makanan yang sehat, ya. Yang sehat ini ya firman Tuhan ini. Pagi-pagi kita makan firman Tuhan lah, pasti sehat, ya. Dan kita makan emang nggak boleh kalau kita makan enak, boleh, firman Tuhan nggak melarang, tetapi secukupnya, ya, kata firman Tuhan, ya. Kita nggak boleh makan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan tidak baik, karena akan menjadi penyakit,
Nanti kalau udah sakit, ya kita berdoa kepada Tuhan. Kalau nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Ya Tuhan, aku udah doa, udah puasa, udah melakukan apa yang menjadi mau, tetapi kalau kita nggak bisa menahan diri, ya nggak bisa, ya itu tadi mengekang, ya nafsu makan, ya boleh makan enak boleh, tetapi makan harus dengan secukupnya. Jangan tiap hari makan daging babi, jangan tiap hari makan daging sapi, jangan tiap hari makan udang yang gede-gede, jangan tiap hari makan kepiting. Ya, di sini ada ibu kesehatan. Ya, kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, jangan kita mencobai Tuhan. Ya, karena di sini Tuhan itu ngasih ketetapan kepada bangsa Israel ini. Tuhan mau melihat, ya, bangsa ini taat atau tidak. Bangsa ini mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atau tidak. Ya. Kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan kita membaca Alkitab dan melakukannya, dan terus melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, ya pasti. Dan kalau kita mau menjaga, ya asupan makanan kita, pasti kita sehat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehat, jadi sehat itu kita yang harus menjaga diri, ya. Kita yang harus mengontrol diri kita, ya. Saya kalau semalam, ya, karena dari kemarin tuh makan goreng, ada cucu saya selama di sini, terus makan, ya begitulah. Terus kemarin pergi jalan-jalan, ada makanannya makanan Padang, mau nggak mau mesti makan. Semalam itu kayaknya leher saya sudah kayaknya sakit banget, ya udah berat leher saya. Terus ditelepon sama temen, mau ikut ke KSB nggak katanya, ada potongan katanya, kita makan di KSB. Jadi saya bilang maaf, leher saya sakit, saya bilang gitu. Saya nggak mau, di sana pasti makan goreng-goreng juga kan, ayam goreng kan. Saya menahan diri, ya. Saya di rumah cuma makan sama sambel, sama karena aku nggak masak, ya. Saya makan nasi sama sambel, itu juga sambel dulu dari Sally. Waktu kapan itu dia bikin apa mie gomak, ya. Itu sambelnya saya simpen. Nah kemarin itu saya makan sama sambel itu, udah sama teri saya goreng teri waktu itu, waktu ada cucu saya simpen. Saya makan itu aja, udah cukup, saya bilang gitu. Saya nggak mau lagi, ya melanggar, ya. Kalau sudah merasa sakit, ya kita harus koreksi diri kita, ya. Jangan kita melanggar yang menjadi ketetapan Tuhan, ya. Karena di dalam Amsal ini juga ketetapan Tuhan kan ini, karena ini firman Tuhan, ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu, ya. Jadi jangan kita makan makanan yang lezat, ya, tetapi makanlah makanan yang sehat, ya. Kalau kita makan makanan yang sehat, pasti kita juga sehat, ya. Banyak makan sayur, ya. Itulah anjuran dari Menteri Kesehatan, anjuran dari pemerintah. Istirahat cukup, bahkan makan sayur, ya, itu istirahat yang cukup itu akan menaikkan imun kita, ya, supaya kita nggak terserang oleh virus, ya. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, yang saya sampaikan hari ini, ya. Kita selalu harus mengucap syukur di hadapan Tuhan, ya. Baik di dalam segala suka maupun di dalam duka. Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, ya. Kalau di dalam segala hal itu, ya, memang itu nggak mudah bagi kita, ya, untuk mengucap syukur. Apalagi kalau kita sedang didera persoalan masalah. Tetapi kita mau belajar kepada firman Tuhan, mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, dan itu pasti Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, kita juga mau belajar, ya,
mendengar suara Tuhan, ya. Meskipun tidak bisa secara audible, ya, secara langsung di kuping, tetapi kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang perlu kita baca, karena disinilah hidup kita semua itu ada di sini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin hari ini kita baca firman Tuhan, kita harus disuruh menyangkal diri, ya, disuruh pikul salib, ya. Ya kita lakukan itu, ya. Untuk kita nggak makan makanan yang lezat itu sama aja kan kita menyangkal diri kita, ya, untuk tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau mungkin hari ini kita baca firman Tuhan, kita disuruh mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita, ya kita lakukan. Memang itu nggak mudah, ya. Saya punya teman, ya, nggak tahu kenapa dia itu pendoanya Pak Budi, tapi suatu kali dia disakiti sama ya adalah temennya. Tiap ketemu tuh saya ini terus, karena firman Tuhan kan mengatakan supaya kita selalu mengingatkan kepada mereka, itu kan. Karena itu tanggung jawab, ya, sebagai teman, sebagai pelayan Tuhan kita harus punya tanggung jawab untuk mengingatkan kepada mereka supaya udahlah ampuni, karena dia juga sudah tua, kamu yang masih muda ampuni, nggak mau tetap ngotot, tetap sampai hari ini. Malah ada teman saya yang bukan anak Tuhan bilang gini, percuma loh ke gereja jadi pendoa pelayan Tuhan, tetapi sama temen aja nggak mau ngampuni. Mendingan saya nih nggak pernah ke gereja, tapi saya nggak pernah punya musuh. Nah, itu kan jadi batu sandungan, ya, hidup kita. Jangan sampai hidup kita itu jadi batu sandungan buat orang lain yang nggak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa mau ikut kita, mau percaya kepada Tuhan, kalau diri kita sudah menjadi batu sandungan, ya, tidak mau pikul salib, tidak mau sangkal diri, ya, hidup kita nggak jadi berkat buat orang lain. Ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi suatu penuntun dalam hidup kita, supaya apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang itu nggak mudah, tapi kita mau belajar, ya. Kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan, ya. Jangan selalu bersungut-sungut, karena Tuhan tidak ingin. Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut, tetapi Tuhan mau kita mengucap syukur. Tuhan juga mau supaya kita juga mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang yang percaya, dikatakan tadi, ya, kita, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun kepada kamu, kepada bangsa Israel, dan kepada kita semua, seperti dia menimpakan penyakit kepada orang Mesir, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan.